Dari hadis Utsman yang diriwayatkan An-Nasa'i mengisahkan bahwa dahulu kala hiduplah seorang pria ahli ibadah. Kemudian ada seorang wanita sesat yang jatuh cinta kepadanya. Untuk melancarkan keinginannya, wanita itu kemudian memerintahkan seorang budak wanita miliknya untuk menemui pria ahli ibadah itu. Setelah budak itu sampai, ia lalu berkata kepada si pria ahli ibadah, "Kami ingin mengundangmu untuk bersaksi." Akhirnya, pria ahli ibadah itu bersedia memenuhi undangan dan kemudian pergi bersama budak wanita itu. Kemudian setelah sampai, setiap kali pria ahli ibadah itu masuk ke sebuah pintu, budak wanita itu lantas menutup pintu itu. Sampai akhirnya, pria ahli ibadah itu berjumpa dengan seorang wanita cantik. Selain itu, tidak juga ada budak laki-laki dan khamar atau minuman keras. Kemudian wanita cantik itu berkata kepada pria ahli ibadah, "Demi Allah, diriku tak mengundangmu untuk bersaksi, tetapi diriku mengundangmu supaya kamu menggauliku, atau kamu minum segelas air khamar ini, atau kamu membunuh budak ini." Pria ahli ibadah itu lalu berkata, "Kalau begitu, berilah diriku segelas air khamar." Kemudian wanita cantik itu memberikan segelas air khamar kepada pria itu. Setelah pria ahli ibadah itu meminum khamar, ia kemudian meminta tambahan air lagi. Lalu ia terus-terusan meminum khamar. Seperti yang kita tahu bahwa khamar adalah minuman memabukkan yang haram diminum. Selain itu, minuman itu bisa menimbulkan efek kecanduan, bahkan bisa menimbulkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kemudian dampak buruk itu juga menimpa pria ahli ibadah itu. Selain mabuk khamar, ia juga akhirnya menyetubuhi wanita cantik itu dan membunuh seorang budak. Kisah tadi ternyata berkaitan dengan suatu peristiwa yang sama yang diisikan juga dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalam kisah tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan kisah tentang bahaya meminum khamar atau minuman keras. Dahulu di masa Bani Israel pernah terjadi banyak kerusakan di tengah masyarakat. Kala itu ada seorang pria ahli ibadah yang terkenal dan berpengaruh. Di sisi lain, raja yang memimpin negeri itu adalah raja yang rusak dan sesat. Sang raja memiliki keinginan untuk merusak orang-orang baik seperti pria ahli ibadah itu. Sang baginda raja mulai mengatur strategi untuk merusak pria ahli ibadah itu agar menjauhi agamanya dan memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Sang raja lalu menyuruh seorang wanita sesat untuk mewujudkan rencananya. Kemudian wanita sesat itu memenuhi perintah sang baginda. Ia lalu membuat sebuah strategi guna memancing pria ahli ibadah itu agar bersedia datang untuk bersaksi. Wanita sesat itu lalu mengutus seseorang untuk menyampaikan undangannya. Setelah sampai, pria ahli ibadah itu lalu bersedia memenuhi undangan si wanita sesat untuk bersaksi. Kemudian datanglah pria ahli ibadah itu bertemu wanita sesat. Namun setelah pria ahli ibadah masuk ke rumah si wanita sesat, kemudian beraksilah wanita sesat itu dengan menutup pintu-pintu rumahnya. Ia lantas menjadikan pria ahli ibadah itu seorang tawanan di rumahnya. Sebenarnya wanita sesat itu bukanlah seorang pelacur, melainkan adalah wanita kaya raya yang dekat dengan keluarga kerajaan. Ia dan sang raja juga memiliki misi yang sama, yaitu berusaha menyebarkan perbuatan zina. Setelah pria ahli ibadah menjadi tawanan, wanita sesat itu lalu memberikan beberapa pilihan kepadanya untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Apabila tidak mau melakukannya, maka wanita itu mengancam akan membunuhnya menggunakan pedang raja. Dari sini kita bisa tahu kalau wanita sesat itu tidak menaruh cinta kepada pria itu. Kalau memang benar-benar cinta, ia cukup menyuruh pria itu untuk menyetubuhinya saja. Tetapi kenyataannya wanita itu malah menyodorkan beberapa pilihan perbuatan dosa, diantaranya membunuh anak kecil, berzina, memakan daging babi, dan meminum khamar. Namun sayangnya, iman pria ahli ibadah itu melemah. Andaikan ia bijak dan memperkuat imannya, tentu ia menolak seluruh tawaran perbuatan dosa dan lebih memilih mati menjadi orang soleh daripada hidup menjadi orang-orang fasik. Dan akhirnya pria ahli ibadah itu menyanggupi pilihan yang ringan, yaitu meminum khamar.
Padahal meminum khamar adalah sebuah keburukan besar dan kunci dosa-dosa. Akibat meminum khamar, pria itu lantas kehilangan akal kesadarannya hingga akhirnya berlanjut melakukan dosa lainnya, yaitu membunuh anak kecil, berzina, dan memakan daging babi. Rasulullah SAW juga sudah mewanti-wanti bahayanya meminum khamar atau minuman keras. Beliau bersabda, "Seseorang yang meminum khamar, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Tidaklah seseorang yang meninggal dunia sementara di kemihnya terdapat sedikit darinya khamar, melainkan surga diharamkan untuknya. Dan jikalau dia meninggal dunia dalam kurun waktu 40 malam setelah minum khamar, maka dia meninggal dalam kondisi secara jahiliyah." Begitu besar bahaya dan akibat para peminum khamar. Perbuatan tersebut bisa merambat untuk melakukan perbuatan dosa-dosa lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dihindarkan Allah dari perbuatan dosa meminum khamar atau minuman keras. Amin.